Ya, kita sudah bersama dengan Ketua APSI Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhammad Iskandar atau yang lebih familiar disapa Marwal Iskandar. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Ya, ini sebagai kapasitas sebagai Ketua APSI Sulsel ya. Kita bicara tentang sepak bola Sulawesi Selatan. Ini saya lihat APSI mungkin merupakan program banyak kegiatan-kegiatan turnamen usia dini dan juga remaja. Apa maksud dan tujuan diadakannya kegiatan turnamen-turnamen ini, Pak Ketua? Dalam tahun 2022 Ya. ini ada beberapa kegiatan APSI Sulsel Cup. Ya, mulai dari melaksanakan kursus license D dan license C. License D-nya itu sudah 4-5 kali, lisensinya itu ini sudah kedua kali dan akan berlangsung. Dan dalam sepak bolanya APSI Sulsel Cup ini melaksanakan kompetisi, bukan turnamen tapi kompetisi usia dini, usia 10 dan usia 12 tahun di Palopo. Itu kompetisi, jadi dia bermainnya itu hanya Sabtu dan Minggu, dan diikuti oleh SSB yang ada di Luraya. Jadi dari setiap tim itu daftarkan pemainnya 20 orang, diikuti oleh 18 SSB yang ada di Luraya. Itu berlangsung sampai 8 pekan kalau nggak salah, 8 pekan sampai 9 pekan. Jadi kalau kita hitung, kalau kita buatkan kompetisi anak-anak itu, setiap tim itu 20 orang, berarti 200 tambah sekitar hampir 300-an pemain-pemain usia dini yang ada nih. Ini tujuannya kita, ini kedepannya kita akan sudah mendapatkan pemain-pemain kalau kita memang membuatkan mereka kompetisi. Inilah tujuan APSI satu. Yang kedua, APSI Sulsel Cup juga melaksanakan kompetisi di Rongkong. Di Rongkong ini usia-usia remaja. Ada usia 17, ada 18, bahkan ada yang masih bisa bermain di Liga-Liga 3 nantinya. Ini diikuti oleh 18 juga tim. Setiap tim itu mendaftarkan pemainnya 14. Jadi kalau kita buatkan mereka kompetisi dan di situ kita melaksanakan ada talent scouting, maka kita sudah berhitung berapa pemain yang ada, yang kita dapatkan di Rongkong. Ini salah satu program yang kami buat untuk mencari bibit-bibit atau talenta-talenta pemain yang ada di daerah. Terutama di daerah Rongkong ini banyak talenta. Tapi talenta ini tidak cukup kalau tidak kita orbitkan, tidak cukup kalau kita tidak latih. Di sini ini daerahnya sangat dingin sekali. Di atas pegunungan 1600 di atas permukaan laut, kalau tidak salah 1600 meter di atas permukaan laut, sangat dingin. Ini kita ini masih pagi-pagi, sudah pagi-pagi begini masih pakai jaket, masih. Jadi nanti dilihat lapangannya, ini kita di atas bukit dan lapangannya di bawah, bisa disorot di sana. Jadi inilah kami datang ini masuk ke daerah-daerah. Nanti kami akan buat lagi di daerah-daerah lain. Ini salah satu sehingga nantinya kalau kita melaksanakan kompetisi di beberapa daerah, kita akan mendapatkan pemain-pemain. Ini salah satu program APSI. Tujuan utamanya APSI ini, satu mencari talenta, yang kedua mengenalkan APSI, mengenalkan sepak bola yang bagaimana, karena aturannya di sini setiap tim didampingi oleh pelatih. Nah inilah untuk melindungi pelatih. Inilah tujuan kita, asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia Sulawesi Selatan. Yang terakhir, tujuan utamanya saya buatkan kompetisi ini adalah sepak bola mempertemukan kita dan sepak bola mempersatukan. Ini di Rongkong ini kalau dilihat sangat surganya alam lah di sini. Objek wisata, daerahnya dingin dan lain sebagainya. Itu tujuan utamanya kita membuatkan. Dan ini turnamen atau kompetisi APSI Sulsel Cup ini ada piala bergilirnya. Jadi nanti kita akan putar per 3 bulan.
Oh. Jadi nanti kita setelah ini Desember di akhir tahun ini kita akan memutarkan di Februari atau Maret awal. Kenapa? Karena di sini masyarakatnya setiap hari latihan tapi tidak ada pertandingan. Oh iya. Nah, sehingga semakin tiap 2 kali seminggu semakin erat mereka persatuan dan kebersamaan mereka serta kekeluargaan yang utamakan di situ. Maka nanti setelah ini ada piala bergilirnya, mungkin kita akan putarkan di daerah lain lagi dan sampai seterusnya kita akan putar setiap per 3 bulan. Jadi ini tujuan utama kita karena salah satu juga masyarakat di Hongkong sangat membutuhkan hiburan bagi mereka. Pulang dari ladangnya, pulang dari kebunnya, mereka menonton pagi dan sorenya. Gitu. Iya, jadi selain hiburan kepada masyarakat juga mencari bibit pemain-pemain baru atau pemain muda berbakat, sekaligus juga nanti merangsang munculnya pelatih-pelatih untuk mengikuti kursus lisensi gitu ya, dan mengaplikasikan ilmunya di turnamen-turnamen ini. Ya, jadi nanti pemain-pemain itu pelatih ini terutama. Jadi pelatih yang ada sekarang kan belum punya lisensi, maka kita harus buatkan lisensi. Ini kalau di sini kalau tidak salah ada 10 desa, beberapa dusun. Kalau setiap dusun kita latihkan ini sudah cukup satu gelombang ini. Satu untuk lisensi D itu makan maksimal 30 orang. Ini banyak sekali. Kita harus buatkan ini sebenarnya sehingga nantinya mereka sudah bisa melatih talenta-talenta yang ada di bawah. Karena kalau hanya berdasarkan talenta tadi saya bilang itu tidak bisa, harus ada pelatih yang mempunyai edukasi. Kualitas pemain itu datangnya dari kualitas pelatihnya yang mempunyai edukasi. Iya, jadi ini nanti akan masuk menjadi event tetap atau kalender tetap APSI Sulsel gitu ya? Ya, ini akan masuk di kalender tetap APSI Sulsel. Karena ini per 2 bulan sekali setiap misalnya tahun depan kita akan putarkan 3 kali lagi itu setiap per 3 bulan. Maka kita putarkan dia. Satu hiburannya, yang kedua. Ini banyak talentanya yang ini. Mungkin nanti teman-teman yang APSI Sulsel yang ada di kabupaten lain bisa kita berikan support melalui pemain-pemain ini. Pemain-pemain yang kita scouting di sini. Ada yang masih SMA, tingginya luar biasa talent. Tinggal dilatih saya sedikit ini karena mereka mau dilatih fisik, sudah latihan, sudah bagus dia punya fisik daerah pegunungan dan sebagainya. Tapi tinggal dilatih dengan bagaimana cara bermain yang benar secara principle of play, baik itu prinsip defending dan prinsip attacking serta sedikit diasah dengan teknik individu. Kita harus latih dia dengan individual, grup dan tim. Jadi dari bakat alami bisa dikembangkan oleh pelatih yang berlisensi untuk menjadikan pemain itu berkualitas yang mengerti dasar-dasar dan strategi nantinya di lapangan gitu ya. Ya, jadi sehingga ini pelatihnya yang mempunyai berlisensi dilatih dengan anak pemain yang mempunyai natural dari alam, dia bakat alam, dilatih dengan pelatih yang punya lisensi. Saya rasa dia akan lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, mungkin terakhir ini apa kira-kira ini harapan APSI Sulsel ini, kita di penghujung 2022 dan kita akan memasuki tahun yang baru 2023. Apalagi kira-kira mungkin terobosan atau harapan-harapan yang akan dilakukan oleh APSI? Harapan saya dan terobosan oleh APSI, harapan saya kepada teman-teman semua yang ada di kabupaten yang sudah ada APSI-nya, mari kita perkenalkan APSI yang ada di kabupaten kota itu. Sehingga kalau Anda memperkenalkan, Anda juga harus bersinergi dengan ASKOT yang ada di sana. Karena Anda APSI di kabupaten kota itu adalah anggota ASKOT dan ASKAP. Jadi kita harus bersinergi, bukan kita harus bersinergi. Kenapa? Karena kalau kita buatkan setiap pertandingan, kalau ada kompetisi atau pertandingan didampingi oleh pelatih-pelatih yang di bawah naungan kita, pelatih yang mempunyai lisensi, saya rasa kompetisi itu akan berkualitas dan kompetisi tersebut akan aman. Itu saja tujuan harapan saya semua, sehingga teman-teman semua yang keluar jangan pernah berhenti untuk membina pemain usia muda. Jika kamu berhenti membina pemain usia muda, maka kamu akan gagal untuk mendapatkan pemain masa depan. Saya rasa itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk waktunya ini untuk Haji Marwal Iskandar. Ya, yang sudah banyak memberikan kontribusi ya bagi sepak bola Indonesia, terutama di Luraya. Terima kasih. Kita akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan terang. Di daerah